Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan before dan after dari aplikasi tiket kapal. Pertama kali saya akan menjelaskan fitur home yang dimana terdapat menu-menu yang ada di aplikasi tiket kapal. Contohnya seperti flight, flight class, kereta api, hotel, dan lain-lainnya. Selanjutnya ke fitur login. Di fitur ini dimana user akan mendaftar atau login dalam aplikasi tiket kapal. Selanjutnya ke menu lainnya. Di menu ini terdapat menu yang tidak ada di dalam menu homepage. Lalu ke fitur navbar. Di dalam fitur navbar terdapat sidebar, notification, dan share. Selanjutnya kita ke fitur share. Di fitur ini kita bisa membagikan link aplikasi download tiket kapal ini. Selanjutnya ke menu sidebar. Pada sidebar ini terdapat menu-menu juga, tetapi menu di sini tidak ada dalam menu homepage. Selanjutnya kita beralih ke menu sidebar lainnya. Di sini terdapat cek jadwal tiket dan lain-lainnya, panduan penting, dan privasi polisi. Untuk panduan penting terdapat tampilan mockup seperti ini, yang dimana di sini berisi panduan-panduan yang ada di dalam aplikasi ini. Contohnya seperti kita mencari tiket kapal atau tiket pesawat dan menu-menu yang ada di aplikasi ini. Selanjutnya pada privacy and policy, di sini adalah menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ada di aplikasi tersebut. Saya Setiawan dari kelompok 1. Saya ingin melanjutkan tentang aplikasi tiket kapal, yaitu melanjutkan menu flight. Terdapat navbar, yaitu menu share untuk aplikasinya, dan menu notification. Terdapat logo aplikasi dan terdapat treeline, dan di bawahnya lagi terdapat navbar yang berisi top menu dan treeline. Lalu di bawahnya terdapat seperti peringatan. Lalu di bawahnya terdapat juga yang digunakan untuk mengisi form tujuan si user untuk penerbangan. Dan di bawahnya terdapat tanggal berangkat. Jika pulang pergi tinggal checklist ininya. Selanjutnya lagi terdapat menu pemesanan tiket. Pemesanan tiket ini menyambung ke drop down seperti sebelah ini. Jika kita klik dewasa, maka tinggal menampilkan 1, 2, 3 dewasa untuk penumpangnya. Jika memilih anak-anak, sama seperti yang tadi, 1, 2, 3 anak, dan bayi sama juga. Setelah itu terdapat menu kelas. Menu kelas ini untuk menampilkan semua kelas. Jadi semisal user ingin memilih kelas, maka akan menampilkan drop down seperti ekonomi atau bisnis. Setelah itu klik cari jadwal. Setelah klik cari jadwal, terdapat menu menampilkan daftar keberangkatan, seperti jika memilih Jakarta ke Medan dengan tanggal 22 bulan 11 2022, maka akan menampilkan seperti ini. Menampilkan tempat di mana dimulai dari berangkat jam 18.30 sampai ke Medan jam 8.50. Jika sudah ingin memesannya, maka klik pesan, lalu akan menampilkan
Selanjutnya akan menampilkan keterangan yang lebih detail seperti Jakarta ke Surabaya, berangkat pukul 4.45 sampai Surabaya jam 6.15 dengan harga 818.650 perak untuk satu dewasa dan memiliki seperti ini. Untuk menampilkan detail pemesanannya, masukkan nomor HP dan email. Setelah itu, booking now. Untuk menampilkan blacklist, maka aplikasi akan menampilkan login terlebih dahulu karena kita harus membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke menu KAI. Seperti biasa, datanya terdapat header seperti share, notifikasi, aplikasi, dan triline. Untuk membooking kereta, maka akan menampilkan peringatan seperti ini. Setelah itu kita akan ditampilkan untuk memesan stasiun asal ke stasiun tujuan. Lanjut lagi ke tanggal berangkat. Jika memilih pulang pergi, maka tinggal checklist ini. Setelah itu, memilih untuk dewasa berapa orang dan bayi berapa orang. Setelah itu cari jadwal. Setelah mencari jadwal, maka akan menampilkan jadwal yang tersedia dari KAI tersebut. Seperti tujuannya ke Pasar Senen, ke Surabaya. Menampilkan beberapa tiket yang bisa dipesan oleh user. Setelah itu akan menampilkan detail dari pemesanan. Jika kalian memesan dari Pasar Senen ke Jakarta dan Pasar Senen ke Surabaya pada tanggal 23/12/2022, berangkat pukul 10.55 sampai 00.37 dengan harga 397.500, maka user akan menampilkan detail calon penumpang. Misalkan satu dewasa dengan nama lengkap, KTP. Setelah itu detail pemesanan, nomor HP, email, dan rincian harganya seperti total pembayaran Rp 397.500. Setelah itu menampilkan peringatan. Setelah menampilkan peringatan, maka akan muncul ke pilih kursi. Setelah pilih kursi, maka lanjut lagi ke booking now. Saya Pandura Kawardana dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tiket pemesanan pada hotel. Yang pertama di sini pada booking hotel akan disuguhkan oleh tampilan menu seperti ini dan akan disuguhkan oleh pemilihan kota atau nama hotel, lalu check-in, lalu drop-nya di sini durasi malam dan juga kamar hotelnya dipilih berapa. Lalu selanjutnya setelah mencari hotel akan ditampilkan menu-menu seperti ini, yaitu menu-menu rekomendasi hotel yang akan kita pilih. Contohnya seperti Grand Zuri Malioboro Yogyakarta, lalu Aveta Hotel Malioboro, dan juga Jambulu Wuk Hotel Malioboro. Lalu setelah kita memastikan sudah memilih hotel, maka kita selanjutnya akan disuguhkan booking hotel seperti ini yang menampilkan review dari hotel tersebut, dari mulai bintangnya, lalu harga hotel tersebut, berapa kamar, tipe yang hotel yang akan dipesan, berapa malamnya, serta data pemesannya, yaitu terdiri dari namanya, terus nomor telepon, lalu email. Jika sudah, maka akan termuncul rincian harganya. Dan jika ada permintaan khusus, maka kita bisa memasukkan permintaan khusus di sini. Setelah itu kita booking.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang booking pel nih, yaitu booking tentang kapal laut. Yang di sini ada kota atau pelabuhan asal, lalu di sini kota tujuannya, lalu tanggal berangkatnya, dan di sini bisa juga pulang pergi. Selanjutnya di sini bisa dewasa berapa orang, lalu jika ada bayi bisa ditambahkan 1 bayi apa 2 bayi. Lalu di sini yang ingin di booking itu perempuan atau cowok. Selanjutnya jika sudah, kita cari jadwal. Jika sudah cari jadwal, maka akan muncul seperti ini, yang terdiri dari jadwal-jadwal kapalnya tersebut beserta rincian harganya, dan juga ada tanggal tujuannya yang telah kita pilih dan tanggal sampainya beserta jamnya dan juga jam sampainya. Lalu jika kita sudah memastikan memesan tiket kapalnya, lalu kita tinggal mengklik logo pesan ini, dan akan tertampil seperti ini. Jika sudah, maka akan memasukkan data pemesannya, yaitu nomor HP, lalu email, dan juga rincian harganya yang tertera di sini. Jika sudah, klik book now. Nama saya Javier Nathaniel Damanik dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan fitur kapal feri. Di dalam fitur kapal feri ini, pertama-tama kita mengisi jadwal terlebih dahulu. Jadwal itu terdiri dari kota atau pelabuhan asal, kota atau pelabuhan tujuan, tanggal berangkat, dan di sini juga terdapat fitur pulang pergi. Dan di bawahnya terdapat jenis layanan yang terdapat juga drop down. Begitupun juga dengan dewasa dan juga anak. Serta di sini ada button cari jadwal. Selanjutnya di sini akan menampilkan harga, jenis kapal, dan jam keberangkatannya. Dan kemudian untuk detail pemesanannya kita disuruh isi di bagian dewasa seperti nama dan nomor identitasnya. Selanjutnya masuk pada fitur bus akap. Pertama-tama kita mengisi jadwal terlebih dahulu. Jadwal itu terdiri dari kota atau terminal asal, lalu kota atau terminal tujuan. Untuk penumpang kita dapat memilih jumlah dari dewasa dan anak. Setelah itu kita mengklik cari jadwal. Selanjutnya akan ditampilkan harga, jenis bus, jam keberangkatan. Setelah kita sudah memilih, maka akan ditampilkan rincian dari pesanan yang sudah dipilih. Lalu kita disuruh mengisi detail pemesanan tersebut. Contohnya seperti nama dan nomor identitas. Perkenalkan, nama saya Aldo Azril Susanto dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara pembayaran PLN. Di sini ada fitur tagihan, masa bayar, dan leasing. Yang pertama kita ingin membayar melalui jenis tagihan, PLN bulanan. Di sini kita pilih PLN bulanan, kemudian di sini kita ingin mengisi nomor pelanggan. Ketika sudah, kita klik lanjutkan. Yang kedua, kita ingin membayar melalui pasca bayar. Kita pilih tagihan postpaid dan mengisi nomor pelanggan. Ketika selesai, kita klik lanjutkan. Yang ketiga ada melalui leasing. Yang pertama kita memilih tagihan leasing dan mengisi nomor pelanggan. Setelah selesai, kita klik lanjutkan. Yang keempat ada struk. Di sini kita mengisi nomor invoice dan nomor pelanggan. Kemudian kita klik cetak struk. Kemudian di sini akan ada laporan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang
cara transaksi melalui e-wallet. Di sini pertama kita memilih layanan GoPay Customer. Kemudian kita mengisi nomor handphone di GoPay. Kemudian memilih nominal top up-nya. Setelah selesai kita klik lanjutkan. Di sini akan tertera dari rincian biaya yang kita ingin bayar. Setelah itu kita klik silahkan login dulu. Kemudian di sini kita ingin melakukan top up e-money. Pertama kita ingin kita cari dulu e-money-nya. Kemudian kita masukkan nomor kartu. Kemudian kita isi nominal top up. Di sini tertera ada biaya admin 2000 dan ada cashback 1000. Kemudian kita klik lanjutkan. Di sini kita ingin melihat status. Nah, kita masukkan nomor invoice, kemudian kita klik cek status. Nah, kemudian akan tertera di laporan. Saya akan menjelaskan tentang cara isi pulsa. Nah, kemudian pertama kita pilih isi pulsa, kemudian kita pilih nomor tujuan. Di sini kita akan memilih pulsa yang ingin kita top up. Kemudian setelah dipilih kita klik silahkan login dulu. Di sini melakukan isi paket data. Pertama kita isi nomor tujuan, dan di sini terdapat rekomendasi. Kemudian ada mengisi paket telepon dan SMS. Sama seperti sebelumnya, yaitu kita isi nomor tujuan, kemudian terdapat rekomendasi. Nanti kita pilih dari rekomendasi itu, kemudian silakan login dulu. Kemudian di sini ada fitur cek status. Untuk mengeceknya kita isi nomor invoice-nya dan nomor tujuan, kemudian klik cek status. Perkenalkan, nama saya Mahesa Tirta Panjalu dari kelompok 1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian menu dari transfer uang. Di mana transfer uang itu terdapat navbar. Seperti pada tampilan sebelumnya, dia akan mengeling ke bagian sidebar di triline bar ini. Kemudian di gambar ikat kapal ini akan menghubungkan ke bagian home. Sedangkan di bagian share ini akan menghubungkan ke tampilan share, dan notification akan menampilkan tampilan notification. Nah, di bawahnya ada navbar, ada sidebar lagi, dimana ini akan memunculkan menu-menu di dalam sidebarnya, dan ada top menu yang akan menampilkan overlay dari sub-sub menu yang akan ditampilkan. Di bawahnya ada horizontal scroll, dimana ini saat di running akan bisa digeser ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, di halaman utama ini ada transfer uang. Di dalam transfer uang itu ada pilihan metode transfer, dimana di sini ada drop down. Nanti misalnya kita mengklik transfer online bank secara real time, dia akan muncul drop down seperti ini. Nah, ini drop down yang akan ditampilkan saat diklik. Jadi dia akan menekan device real time dan SKN atau keriling. Nah, kemudian bawahnya ada rekening tujuan. Di sini ada drop down juga. Drop down itu akan menampilkan ini nih, daftar rekening tujuan. Saat mengklik di rekening tujuan tersebut. Nah, bawahnya ada sebuah komponen. Ini komponen jika kita klik akan berubah jadi centang. Nah, jika diklik lagi, centangnya akan menghilang. Kemudian di bawahnya ada nominal transfer, dan bawahnya ada berita transfer atau caption. Nah, dibaca syarat ketentuan akan berhubungan ke panduan yang ada di bagian sebelumnya, dan lanjutkan. Nah, selanjutnya ada di transfer uang ada halaman rekening favorit. Di sini akan menampilkan daftar rekening favorit yang sudah disimpan. Nah, ketika kita mengklik ini daftar rekening favorit, di sini kita akan menemukan sebuah drop down seperti ini. Dia akan muncul drop down dari daftar rekening favorit. Nah,
Kemudian kita geser lagi ke menu berikutnya, ada cek status. Di cek status kita bisa memasukkan nomor invoice dan kita bisa cek status dari tersebut. Kemudian ada bagian laporan. Di sini misalnya kita sudah selesai melakukan transfer uang, di bagian laporan ini akan muncul info ketika kita sudah berhasil mentransfer uang tersebut. Nah, kemudian di bawahnya ada menu bioskop. Di menu bioskop ini ada seperti navbar juga dan header. Kemudian di bawahnya ada menu playing, coming sound atau theater. Nah, di bawahnya ada pilihan kota. Ini kita jika klik akan muncul drop down di kota ini. Nah, di sini akan muncul drop down kota seperti Jakarta, Bekasi, Bandung atau Cikarang. Jika kita mengklik bagian movies, ini juga akan menampilkan drop down movies atau bioskop. Ketika kita mengklik daftar link bioskop ini akan menghubungkan ke detail bioskop tersebut. Nah, di detail bioskop tersebut akan memperlihatkan sinopsis, cast, sutradara, rating usia, durasi, dan lain-lainnya. Nah, di bawahnya ada pilihan code juga. Terus ada di bawahnya juga ada show time. Di sini kita bisa memilih hari dan memilih tempat bioskop yang akan kita pilih. Nah, di bawahnya ada menu kirim paket, di mana isinya ada form order. Di form order itu ada sebuah form yang harus kita isi, yaitu lokasi pick up dan lokasi penerima, serta berat dan harga yang akan kita kirim. Nah, di sini ada komponen juga. Komponennya ini bisa diklik. Jika kita klik akan muncul gambar checklist. Jika kita klik lagi, checklist akan menghilang. Nah, di atas juga ada horizontal scroll, di mana kita bisa meng-scroll ke kanan atau ke kiri. Di menu berikutnya ada daftar alamat. Di sini kita bisa menambahkan alamat yang akan kita tuju atau kita akan terima. Misalnya di sini ada drop down alamat sebagai rumah. Nah, di sini akan muncul drop downnya di rumah, apartemen, atau kantor. Nah, untuk form yang diisi itu ada nama lengkap, nomor telepon, nama kecamatan, kode pos, nama lengkap penerima, atau nama lengkap jalan, serta disimpan sebagai alamat pickup atau alamat pengirim atau alamat penerima. Kemudian ada cetak resi. Di cetak resi ini kita akan memasukkan nomor resi atau nomor invoice. Dan setelah itu ada menu tracking. Di sini kita bisa memasukkan nomor invoice yang telah kita dapat. Dan kemudian ada menu laporan. Setelah kita melakukan kirim paket, semuanya akan muncul di laporan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami tampilkan hasil prototipe yang telah kami buat. Terima kasih.